Ya aku bilang kemarin itu tentang tubuh, jiwa dan roh. Jadi tentang tubuh, jiwa dan roh itu banyak orang yang salah paham dengan Tuhan gitu. Nah, jadi ternyata perlu disadari bahwa kita sering salah paham dengan Tuhan. Selama ini orang Kristen salah paham dengan Tuhan. Karena apa? Karena dia nggak ngerti keberadaan dirinya yang sesungguhnya gitu setelah dia menjadi ciptaan baru. Nah, ini semua sebenarnya membentuk suatu pola pikir. Yang selama ini pola pikir kita dibentuk oleh iblis ya. Karena selama ini kita hidup dari dunia ini, dari daging kita. Nah, kalau kita bisa ngerti kebenaran ini, mengetahui identitas diri kita setelah kita menjadi ciptaan baru, ini akan mengubah total kehidupan kita. Jadi mengubah total itu artinya gini, yang dulunya kita mungkin berkata melayani Tuhan terus untungnya apa ya, bergantung sepenuhnya dengan Tuhan itu, terus nanti kita makan apa gitu. Tapi setelah kita ngerti kebenaran ini, kita justru akan sebaliknya. Nah, kalau kita nggak bergantung sama Tuhan, terus kita makan apa? Maksud seperti itu. Kalau kita nggak bergantung sepenuhnya dengan Tuhan, terus kita cara hidup kita harus gimana? Kita nggak akan mengalami kehidupan yang sesungguhnya. Nah, pola pikir ini yang akan merubah kehidupan kita, yang akan merubah cara kita berpikir, yang akan merubah keputusan-keputusan kita di dalam kita menghadapi segala sesuatunya. Ya. Jadi kebenaran yang selama ini kita lakukan adalah kebenaran diri kita, ya, kebaikan diri kita yang sekarang ini kita unggulkan. Tetapi setelah kita tahu ini semua, ternyata kebenaran diri itu firman Tuhan katakan itu seperti kain kotor gitu loh, tidak ada benar-benarnya sama sekali gitu loh. Walaupun kita berbuat baik, walaupun menurut kita itu benar gitu loh, tapi di hadapan Tuhan itu seperti kain kotor, nggak layak gitu loh. Nah kan sia-sia akhirnya kita hidup di dunia ini selama ini. Nah, tetapi yang luar biasanya toh, ketika hidup kita ini seperti kain kotor, katakanlah hidup kita dikatakan tidak kudus, tapi luar biasanya Allah yang kudus itu mengasihi kita gitu. Jadi kita kadang-kadang nggak bisa berpikir Allah ini kudus, sedangkan kita ini tidak kudus. Tapi kenapa Allah itu bisa mengasihi kita yang tidak kudus ini? Nah, ini yang nggak bisa dimengerti oleh orang Kristen, sehingga mereka berusaha terus gitu loh, berusaha terus untuk jadi kudus tapi nggak pernah bisa berhasil. Jadi stres, akhirnya mereka mengupayakan untuk berbuat baik, berbuat kudus. Oh, aku ini sudah ditebus, berarti aku harus berbuat baik supaya apa? Supaya aku nggak kehilangan keselamatanku. Nah, ini yang membuat orang Kristen akhirnya berkutat. Nah, berkutat di masalah keselamatan terus gitu loh. Memperbaiki jati dirinya terus, supaya berbuat baik. Beban itu sebenarnya yang buat dia stres, rasa enjoy, menerima keselamatan. Nah, soalnya kalau kita sudah diselamatkan terus kita tidak berbuat baik, terus Allah benci gitu. Allah nggak bisa mengasihi kita. Allah seperti menghukum kita. Padahal nggak seperti itu. Allah itu mengasihi kita walaupun kita nggak kudus gitu loh. Allah yang kudus itu gitu. Nah, jadi kalau kita memahami tentang perumpamaan penabur itu, di situ kan ada iblis yang mencuri firman itu kan. Nah ini yang terjadi sama orang Kristen, kita sudah dikasih firman, sudah dikasih taburan, tetapi seperti dicuri pemahamannya oleh iblis. Jadi kita nggak bisa memahami seluruhnya. Gitu. Nah, kita nggak bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang indah, pengalaman-pengalaman yang baik bersama Allah yang kudus. Gitu.
Karena apa? Kita merasa diri kita tidak kudus. Yang sebenarnya memang seperti itu, diri kita tidak kudus memang. Tetapi Allah itu tetap mengasihi kita gitu. Nah, jadi kita tidak perlu, kita selama ini kita mengejar kekudusan supaya Allah mengasihi kita gitu. Padahal tidak seperti itu. Nah, kalau kita bisa memahami topik ini tentang roh, jiwa, dan tubuh, kita bisa mengalami kemerdekaan. Seperti aku merdeka. Merdeka. Nah, jadi itu kita bisa sadari itu, kita tahu identitas diri kita saat ini. Itu rasanya apa? Narap ya? Nah, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 ya, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, ayat ini sudah jelas menunjukkan, mengajarkan pada kita bahwa ada roh, ada jiwa, ada tubuh yang akan kita pelihara terus, ya kan? Dan menginginkan kita memelihara ketiganya itu dengan tidak bercacat. Nah, karena Alkitab mengajarkan adanya roh, jiwa, dan tubuh, ya, kita harus belajar di situ. Nah, kalau masalah tubuh kita bisa mengerti, kita bisa rasakan tiap hari, kita pegang tubuh kita bisa lihat tubuh kita hitam atau putih, gemuk atau kurus, ya. Kita bisa rasakan ketika kita dicubit, kita bisa rasakan sakit. Nah, kalau tubuh itu bisa disadari, ya kan, bisa disentuh. Ya, kita bisa lihat rambut kita keriting, rambut kita lurus, atau kita botak. Ya. Nah, jiwa pun juga demikian. Jiwa bisa kita sentuh juga, walaupun kita tidak bisa melihat jiwa kita, tapi bisa kita sentuh. Caranya apa? Saya bisa membuat kamu marah, saya bisa membuat kamu sedih, saya bisa membuat kamu sukacita, ya. Saya bisa membuat kamu stres berpikir, ya kan? Nah, kita bisa merasakan jiwa kita ketika kita marah. Kita bisa merasakan, iya, itu jiwa. Jadi kita bisa merasakan waktu jiwa kita mengalami sukacita, gembira, ya kan? Kita bisa rasakan itu. Artinya apa? Walaupun tidak kelihatan, kita bisa sentuh, bisa kendalikan, ya kan? Kita bisa merasakannya. Nah, itu jiwa kita. Kita bisa berpikir. Nah, sering orang mengatakan itu kepribadian kita, karakter kita, seperti itu. Nah, selama ini kita diajarkan, tahunya orang ya baru 2 itu toh. Walaupun mereka kadang tahu, tapi dia tidak pernah menyadari adanya roh gitu. Mereka selalu menyadari, mempelajari tentang tubuh, supaya cantik gimana, supaya tubuhnya ideal bagaimana, dan tentang jiwa, supaya tidak stres, supaya dia bisa smart, bisa berpikir bijaksana, ya kan? Ada filsafat-filsafat yang mengajarkan itu. Nah, itu selama ini manusia seperti itu, manusia dunia seperti itu. Nah, tapi kalau roh beda, roh sama sekali tidak bisa kita rasakan sebenarnya, ya kan? Walaupun kadang ada orang yang merasa oh ada roh ini, ya kan? Oh ada orang yang bisa melihat roh, ya. Tapi kebenarannya tidak seperti itu. Kebenarannya roh tidak bisa dilihat, ya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah membuat yang ada di dalam roh itu menjadi nyata adalah dengan apa? Dengan iman, ya kan? Karena iman itu menyatakan segala sesuatu yang tidak kelihatan, sesuatu yang bisa kita lepaskan, iman. Nah, pengurapan juga kita nggak bisa lihat, tapi dia bisa dengan iman. Bahkan ketika Rasul Paulus itu mengurapi sapu tangannya, dan sapu tangan itu dibawa oleh murid-muridnya, sapu tangan itu disampaikan kepada orang sembuh sakit, itu dia sembuh, ya kan? Ya. Nah, dipakai untuk orang yang kerasukan setan, sapu tangan itu roh jahat itu bisa keluar. Nah, berarti itu kan walaupun nggak kelihatan tapi ada gitu loh.
Ada. Nah, iman urapan adalah hal yang nyata saat iman itu menerima suatu hal yang benar secara rohani. Ya, maka Anda dapat merasakan iman dan urapan, tetapi tetap tidak bisa merasakan roh itu. Jadi imannya, urapannya kita bisa rasakan, tetapi rohnya kita tetap tidak bisa merasakan. Nah, Yesus itu katakan dalam Yohanes 3:6, itu Yesus sendiri yang mengatakan ya dalam Yohanes 3:6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Lah, dengan kata lain, daging itu daging, roh itu roh, nggak ada hubungannya di situ. Daging ya wes daging gitu, roh ya adalah roh, ya kan? Nggak bisa, oh daging itu ada roh yang seperti ini atau sebaliknya, nggak bisa. Ya. Walaupun tanpa disadari pun kita terbiasa segala sesuatu dengan perasaan kita. Ya. Kalau kita tidak merasakan apapun, maka hal itu dianggap tidak ada. Ya. Tetapi roh berada pada alam yang sama sekali baru. Ada bagian roh dalam diri kita. Nah, kalau di dalam Tesalonika dikatakan ada roh, jiwa, dan tubuh. Ya, di dalam Yohanes 6 ayat 63. Di dalam Yohanes 6 ayat 63 ya, dikatakan gini. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kuatakan padamu adalah roh dan hidup. Firman Allah ada roh dan kehidupan. Jadi firman Allah itu adalah roh, dan ketika Adam dan Hawa itu diciptakan, Adam diciptakan dia masih seonggok dari tanah, ya, dari debu tanah dia diciptakan. Selesai dia dibentuk menjadi seorang manusia, tapi dia belum menerima kehidupan, dia belum hidup, masih benda mati. Ya, tetapi ketika Tuhan menghembuskan nafasnya, baru dia hidup. Ketika Tuhan memberikan rohnya di dalam tubuhnya Adam yang mati itu, yang belum hidup itu, dia menjadi hidup. Ya, jadi roh itulah yang memberi kehidupan. Nah, firman ini roh gitu loh. Firman ini akan memberikan kehidupan. Gitu. Ketika apa? Ketika firman itu masuk dalam kehidupan kita. Makanya ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima Dia yang adalah firman itu dalam hidup kita, roh kita menjadi hidup. Tapi itu tidak kita sadari sepenuhnya. Itu tidak bisa kita rasakan, tetapi itu terjadi gitu loh. Nah, di dalam Yakobus 1:23, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana lupa. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, ayat ini menyatakan bahwa ketika kita melihat ke dalam firman Allah, ya, itu firman itu memberi kemampuan kepada kita. Seperti halnya kita memandang wajah kita di cermin. Ketika kita memandang wajah kita di cermin, sebenarnya kita tidak pernah bisa melihat wajah kita tuh. Mata kita melihat kita sendiri nggak bisa tuh. Tapi caranya gimana? Kita melihat dengan bercermin. Dari bercermin itu kita bisa lihat wajah kita seperti apa. Walaupun kadang-kadang cermin itu juga bisa bohong. Tapi kita percaya tuh sama cermin itu. Kenapa bohong? Kalau kita lihat cermin yang cekung, kita kelihatan kurus. Kalau kita lihat cerminnya ternyata cembung, kita bisa lihat kita agak gemukan. Padahal kualitas cerminnya bagus, hasilnya bagus. Kualitas cerminnya jelek, hasilnya ya jelek. Iya. Makanya kalau kita bercermin, walaupun kita seumur hidup kita nggak bisa melihat wajah kita sendiri nih, kita percaya pada cermin itu.
gitu. Bahkan itu menjadi gambar diri kita. Oh, aku ini orangnya hitam, oh aku ini orang putih, oh rambutku ini ikal. Dari mana informasi itu kita dapat? Dari cermin yang kita lihat, ya kan? Nah, kalau kita percaya, kita berkata bahwa firman adalah cermin dari manusia roh kita, ya. Firman itu cermin dari manusia roh. Nah, kalau kita mau ingin melihat roh kita, ya cukup kita melihat firman itu berkata apa tentang roh kita, dan kita percayai sepenuhnya. Jadi kita tidak hidup berdasarkan perasaan. Ketika tubuh kita lihat di cermin, kita tidak dengan perasaan kita, tapi itu kita lihat itu sebagai kenyataan. Begitu juga ketika kita ini bercermin tentang roh kita tidak dengan perasaan lagi. Mungkin kita berkata gini, kok aku rasanya Allah tidak mengasihi aku ya. Kadang-kadang kan kita merasakan seperti itu, kok Allah tidak mengasihi aku. Ini perasaan, tapi kebenarannya apa? Allah itu mengasihi kita apa adanya, tanpa syarat gitu loh. Yang berkata siapa? Firman. Nah, kita mau percaya dengan perasaan kita atau percaya dengan firman itu? Nah, karena cermin kita ini firman tentang roh kita yang sudah menyatu dengan roh Allah, ya kita percaya bahwa Allah itu mengasihi kita tanpa syarat gitu. Tidak ada ketika kita berbuat salah saat ini terus Tuhan meninggalkan kita gitu loh. Nggak ada seperti itu. Jadi kalau suatu waktu kita merasa kok Allah seolah-olah meninggalkan kita, ya kan? Firman Tuhan berkata Allah tidak sekali-sekali meninggalkan kita. Nah, jadi kadang perasaan kita mengatakan Dia meninggalkan kita. Nah, perasaan kita ini salah gitu loh. Karena kebenarannya Alkitab berkata Dia tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita, bahkan sampai akhir dunia ini Dia nggak pernah meninggalkan kita. Jadi kita harus percaya pada cermin itu ya, yang dikatakan firman Tuhan itu. Jadi kita hidup berdasarkan iman itu ya. Iman percaya, hari ini saya sukacita, harus sukacita, terjadi sukacita. Ya, apa yang dikatakan roh firman itu sebagai cermin, kita punya iman di situ gitu. Iman itu mengimani yang membuat iman kita, walaupun kita tidak melihat. Jadi iman kita ini ada dasarnya. Dasarnya bukan apa yang kita lihat, tapi dasarnya adalah firman Tuhan. Karena tidak semua bisa kelihatan. Jadi kalau banyak orang susah menggunakannya karena dilarikan dari daging, ya kan? Hidup berdasarkan perasaan, bahkan berkata saya tidak peduli dengan kata Alkitab, saya tidak merasakan urapan dalam hidupku. Tidak seperti orang lain yang dirasakan punya urapan. Jadi kadang-kadang kita menginginkan orang lain yang urapannya wow gitu loh. Dia urapannya luar biasa ya. Terus aku gimana ya? Bisa nggak punya urapan seperti itu? Kenapa? Dia merasakan, dia mengukur dengan perasaan, ya kan? Mengukur perasaan orang lain. Iya. Urapan orang lain. Jadi dia kok aku jadi biasa-biasa aja ya. Berarti aku nggak punya urapan dan dia punya urapan. Padahal kebenaran firman-Nya apa? Ketika Kristus itu ada di hidup kita, Dia hadir dalam hidup kita nggak perlu cari hadiratnya lagi, dan Dia mengurapi kita. Kita penuh dengan urapannya Dia. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Nah, mulai kita hidup dengan apa yang dikatakan firman, bukan hidup dengan perasaan. Kita yakini, kita imani, terjadi. Iya. Nah, banyak orang yang tidak percaya bahwa di dalam Dia ada kuasa Allah, gitu loh. Ada kuasa Allah, ada otoritas Allah, tapi mereka hidup berdasarkan 5 panca indera. Cium, rasakan, mendengar, melihat, ya kan? Nah, jadi kalau Alkitab katakan pikiran kita itu kita hanya menggunakan pikiran jasmani, ya kan? Ya di versi firman Tuhan, di versi Alkitab
kita nggak punya otak gitu, kita nggak cerdas di situ. Gitu. Tetapi ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, bersama dengan firman Tuhan, ternyata kita sangat luar biasa. Itu realita gitu loh, di dalam roh yang kita nggak bisa lihat, tapi itu ada gitu. Nah, di dalam kita biasa pakai 5 panca indera pun kadang-kadang banyak hal yang kita nggak bisa lihat tapi kita percaya. Contohnya apa? Kita nggak bisa lihat ada virus, kita nggak bisa lihat ada bakteri, ya kan? Tapi kita yang percaya tuh ada virus, ada bakteri, karena ketika di mikroskop, di data pembesar. Tapi ada juga yang nggak kelihatan loh, seperti apa? Gelombang HP, gelombang TV, radio yang keluar masuk di sini kita nggak lihat, tapi ada. Iya seperti itu loh. Dirasakan pun juga enggak, tapi ada loh. Nah itu. Jadi di dalam alam roh ada banyak, di dalam alam roh itu ada banyak malaikat juga kita nggak lihat, tapi ada. Kenapa? Firman Tuhan berkata ada banyak makhluk roh juga di sekitar kita gitu. Bahkan dikatakan dalam Mazmur 34 ayat 7 dikatakan malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Itu kata firman. Tapi kita nggak pernah melihat mereka. Ya kan? Ada orang-orang tertentu kita pun pernah melihat malaikat. Ya kan? Nggak kelihatan. Berapa ribu kita nggak bisa lihat. Ya kan? Tapi ada. Bahkan ada 2 malaikat yang selalu menyertai kita. Apa aja? Mazmur 28 ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Ada malaikat kebajikan, ada malaikat kemurahan yang selalu mengikuti kita seumur hidup kita. Ya. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita ketika berbuat dosa, ya kita masih ada dalam rumah Tuhan. Kita sepanjang masa ada dalam rumah Tuhan. Dikatakan firman seperti itu. Enggak kita berbuat dosa terus kita keluar dari Tuhan, enggak. Keluar masuk itu kan enggak seperti itu firman katakan. Enggak terus kita, kalau kita sekali kita ada dalam rumah Tuhan berarti kita selamat. Kita sudah ada dalam rumah Tuhan. Kita enggak mengejar keselamatan lagi. Kita hanya perlu belajar hidup di dalam keselamatan. Sesuai apa? Sesuai cerminan firman Tuhan itu. Kita belajar hidup seperti roh kita yang sudah menjadi ciptaan baru. Supaya apa? Supaya daging kita ini, badan kita ini, jiwa cara berpikir kita ini selaras dengan roh itu tadi. Cara menyelaraskan gimana? Dengan iman itu. Iman ini seperti ledeng, seperti pintu yang membuka antara roh dengan daging, gitu loh, dengan jiwa. Ya. Ketika kita baca firman Tuhan, kita sedang membuka nih, aliran dari roh itu keluar, dan itu akan mengubah hidup kita. Nah, kita tanggalkan cerminan selama ini kita dapatkan dari dunia ini, kita tinggalkan itu, kita ganti dengan cermin yang dari dalam tubuh kita, dari dalam roh kita ini. Sehingga apa? Hidup kita diubahkan sesuai dengan roh yang sudah diubahkan Tuhan itu. Jadi seperti itu. Nah, di dalam Roma 8 ayat 11 ya dikatakan di dalam Anda ada kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Bayangin, di dalam Anda, di dalam roh kita ini sama dengan roh Kristus yang mengatakan bahwa ada kuasa yang membangkitkan Kristus dari orang mati. Roh kita ini ada roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Ya, di Efesus 1 ayat 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ya, 2 ayat ini aja sudah cukup kita mengerti bahwa seberapa kuatnya roh kita, seberapa kuasanya roh kita, bahkan roh kita ini yang ada dalam hidup kita ini yang dulu juga membangkitkan Kristus dari antara orang mati gitu. Berarti saya nyembuhi orang. Iya. Nah, iya. Nah, kebanyakan orang tidak percaya dan mesti minta diurapi dulu supaya kuasa itu masuk dan bisa dirasakan. Mereka tidak percaya dengan apa yang firman katakan,
ya, bahwa kuasa itu selalu ada dalam diri mereka. Kuasa itu tidak datang dan pergi, enggak, dia ada dalam hidup kita. Nah, dalam 1 Yohanes 2:27 dikatakan, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajaran itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Tetap tinggal di dalam dia artinya apa? Kamu gak bisa keluar masuk lagi. Artinya kamu tetap tinggal di dalam dia itu gini, kamu tetap fokus gitu loh, tetap fokus pada dia gitu loh. Keberadaan kamu itu ada di dalam rumah Tuhan, keberadaan kamu tinggal di dalam roh Tuhan, keberadaan kamu tuh kamu menyatu dengan roh Tuhan gitu loh. Jadi kamu sadar bahwa kamu pun punya kuasa, punya pengurapan yang sama dengan Tuhan yang Tuhan miliki gitu. Amin. Nah, sehingga apa? Kita nggak perlu diajarkan orang lain. Diajarkan apa? Ketika kita belajar tentang firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, ya, mendapat informasi firman dari orang lain sekalipun, Roh Kudusnya akan mengajar kita gitu. Roh Kudusnya akan mengajar kita. Jadi kalau kita mendapatkan informasi seperti ini, kita belajar tentang firman Tuhan, sampai Roh Kudus itu memberikan pengertian kepada kita sampai yang terdalam. Bahkan mungkin lebih dalam dari apa yang sudah diinformasikan seperti itu. Nah, inilah kunci dalam hidup kita. Kita bisa mengerti bagaimana Allah bisa mengasihi kita dan kita mulai menyadari di dalam roh kita sama sekali baru. Jadi kenapa Allah bisa mengasihi kita yang tidak kudus sedangkan dia kudus? Karena apa? Karena roh di dalam hidup kita ini ada rohnya dia gitu. Jadi karena kita sudah menyatu dengan dia bisa mengasihi kita. Dulu dia tidak bisa mengasihi kita karena belum ada roh anaknya dalam hidup kita. Tapi setelah ada roh anaknya dalam hidup kita yang akan mengubahkan hidup kita, dia gampang mengasihi kita. Nah, di dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan satu-satunya cara kita berhubungan dengan Allah, ya, satu-satunya cara kita berhubungan dengan Allah adalah melalui roh, bukan lewat tubuh atau mental atau emosi kita, enggak. Jadi lewat roh. Tapi dia roh ke roh, kita dengan roh ke roh, dari roh kita ke roh Tuhan gitu. Kita berhubungan dengan dia. Cara berhubungannya seperti itu. Karena pakainya bahasa roh. Ya. Nah, kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Ini bicara tentang di alam roh. Kita mulai mengerti siapa kita di dalam Kristus dan mulai mengubah identitas diri kita. Jadi saya bicara tentang siapa saya di dalam roh, bukan di dalam fisik lagi gitu loh. Mulai bertindak sesuai siapa saya di dalam roh, bukan siapa saya di dalam fisik. Jadi kita nggak bisa disuruh-suruh kamu berbuat baik, harus berbuat baik, nggak bisa. Kita cukup menyadari identitas diri kita di dalam roh. Sehingga apa? Yang di dalam roh ini bisa keluar dalam kehidupan kita. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk buah-buah roh. Kalau dulu kita berpikir, aku ini introvert, aku ini tertutup, ya, aku minder, ya, aku punya kekurangan. Namun hal itu diubahkan ketika kita sabar siapa kita di dalam roh itu. Ya, kita bisa jadi berani, kita punya otoritas. Ya. Nah, segala sesuatu berjalan dengan baik. Ketika kita sadar siapa kita di dalam Kristus. Jadi di dalam 2 Korintus 5 ayat 16 dikatakan, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus, lah ini lihat nih. Paulus ini ngomong, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Nah, jadi Paulus diajarkan bagaimana fisik Yesus. Ya. Dia kenal Yesus secara fisik, tapi tidak secara. Dulu dia melihat Yesus secara fisik, ya kan. Dia bisa cerita tentang Yesus tinggi badannya berapa. Dia bisa cerita Yesus rambutnya panjang atau pendek, ya kan. Dia nggak bisa melihat manusia rohnya dan bisa melihat rohnya Yesus. Nah, tapi ketika dia mengenal
ketika rohnya dia menyatu dengan Kristus, dia bisa melihat roh Kristus itu seperti apa, Yesus seperti apa. Makanya ketika Yesus mengalami kebangkit dan dia berjalan dengan murid-muridnya di Emmaus itu, yang berjalan menuju Emmaus, mereka nggak bisa melihat Yesus itu. Dari semua pengalaman ketika Yesus dibangkitkan, murid-muridnya tidak pernah mengenal dia. Tapi ketika Yesus membuka mata rohani mereka baru mengenal ini. Oh, itu Yesus. Padahal selama ini setiap hari mereka bersama-sama dengan Yesus, ngerti bentuk fisik. Artinya apa? Berarti kan berbeda gitu loh. Ketika Yesus dibangkitkan di dalam manusia roh, ya, dikatakan dia bukan hantu, dia punya daging, dia kelihatan masih ada pakunya, dia di tangannya ada pakunya, di lambungnya ada bekas tusukan, ya, dia bisa makan, dia bisa dia punya tulang. Dia berkata kalau hantu tidak punya daging, tidak punya tulang, berarti dia punya daging, punya tulang, ya kan? Tapi dia murid-muridnya karena selama ini melihat Yesus dalam daging, dalam manusia daging, mereka nggak bisa mengenal Yesus di dalam manusia roh. Tapi setelah roh mereka dibukakan, roh mereka akhirnya terbuka mata mereka bisa melihat Yesus itu. Dari mana? Dari iman. Karena akhirnya Thomas dia berpedoman, aku harus mencucukkan tanganku ke tangannya dan ke lambungnya. Nah itu dia berpikir mengukur Yesus dengan daging, dia nggak bisa percaya. Tapi Yesus berkata, berbahagialah orang yang percaya oleh karena iman. Ya. Kalau kita mempercaya firman itu dengan iman kita bisa melihat roh itu seperti apa melalui firman itu. Dinyatakan dalam hidup kita. Nah itu. Jadi pengajaran itu luar biasa kita. Kita harus memahami hal rohani dengan roh kita. Makanya di dalam 2 Korintus 5:17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, ini bicara tentang roh kita yang dilahirkan kembali. Ketika kita lahir baru, fisik kita nggak berubah, bobot kita tetap sama, ya kan? Mungkin kita dulu bodoh ya tetap bodoh gitu loh, atau kita pintar ya tetap pintar. Jadi nggak bisa. Nah, kalau bodoh ternyata dia lebih pandai daripada orang yang pandai, kan? Terlihat bodoh. Nah, makanya kan karena kita bergaul dengan firman itu akhirnya apa? Kita memperoleh hikmat, pewahyuan yang dari roh itu yang membuat kita lebih pandai daripada orang-orang yang pandai gitu loh. Tapi kalau kita nggak percaya itu, ya kita nggak pernah berubah sama sekali gitu loh. Kita bahkan ketika kita terima Tuhan Yesus, kok kita masih kadang-kadang kita masih trauma, masih takut dengan sesuatu, karena itu yang selama ini masuk dalam pikiran kita. Tetapi ketika kita menyadari apa kata firman dalam hidup kita, itu akan dirubahkan, itu akan dibereskan dengan sendirinya. Dalam Efesus 2 ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Tetapi Allah yang kaya dengan 4 ayat 6 ya, Efesus 2 ayat 4 ayat 6, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi roh kita dahulu yang mendorong kita berbuat dosa. Karena apa? Kita ini anak-anak iblis dulu. Ya, kita dilahirkan dari iblis saat itu. Tapi ketika kita sudah lahir baru, ya, kita nyambung lagi. Kita terpisah dari iblis, kita nyambung dengan Tuhan, dengan Roh Allah. Sebab seperti dalam kata Yakobus, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati,
Demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Ya. Nah, di dalam roh kita ini kan ada buah-buah roh, ya kan? Makanya ketika kita tidak menyadari keberadaan roh kita akan susah untuk mengasihi, mengampuni, mengendalikan diri, ya kan? Karena apa? Kita merasa tidak punya itu semua gitu loh, susah gitu, sukar untuk mendapatkan itu. Caranya piye? Tetapi ketika kita menyadari keberadaan roh kita ini menyadari dan kita percaya bahwa kita punya itu semua. Ya. Kalau kita punya uang misalkan 1 juta, tapi kita tidak merasa tidak punya, kan kita susah untuk mengeluarkan itu. Ya, kita berlebihan, tapi kita merasa kurang, kita akan menjadi orang yang pelit, benar nggak? Ya, tapi walaupun kita punya sedikit, tapi kita merasa di orang yang diberkati, kita kan mudah memberi. Kalau kita merasa gak punya kasih, kita gak akan mengasihi gitu. Tapi kalau kita merasakan kita berlimpah di dalam kasih kita mudah untuk mengasihi orang lain. Kalau kita sudah merasa diberi pengampunan oleh Tuhan, ya kita mudah untuk mengampuni orang lain. Gitu. Kita tidak berjuang lagi untuk mendapatkan pengampunan. Tapi kalau kita masih berjuang untuk mendapatkan pengampunan, ya kita susah untuk mengampuni orang lain. Untuk murah hati, ya kan? Untuk sabar. Kalau kita nggak menyadari bahwa kita punya kesabaran di dalam roh kita, ya kita tidak akan membuahkan kesabaran itu dalam kehidupan kita. Kita punya kelemahan lembutan, kita punya penguasaan diri, ya. Kita menyadari roh kita itu sama seperti roh Yesus, punya kuasa, punya iman, punya urapan, punya hikmat, pengetahuan seperti Yesus. Nah, kalau kita punya itu semua, kita ngalami gitu loh. Dan kita punya gambaran itu di dalam pikiran kita. Maka ketika ada orang berbuat salah kepada kita juga dapat mengasihi dia seperti Yesus mengasihi orang itu. Nah, yang terakhir, Ibrani 9:1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman kita ini harus ada dasarnya. Dasarnya apa? Dari roh yang tidak kelihatan itu. Nah, caranya gimana kita dapat informasi dari roh yang tidak kelihatan itu? Dengan firman yang mengatakan apa yang kata firman itu katakan. Kita punya iman di sana. Kita melihat cerminan itu. Cermin itu berkata tentang roh kita seperti apa. Kita punya iman, percaya. Nah, itu akan keluar dengan sendirinya dalam hidup kita. Amin.